Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri. Ya, kali ini ada yang bertanya, kenapa saya begitu, kata beliau sepertinya membanggakan atau berada di kubunya Pak Alawi atau di kubunya para habaib. Saudaraku, ini video pernah saya share ke beberapa anak saya, ke beberapa keluarga saya, dan perlu saya sampaikan karena video ini berasal dari Ustadz Adi Hidayat tentang keturunan Rasulullah, tentang Sayyid, Syarif, dan Habaib, di mana di situ disebutkan dalam pokok Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa kita wajib menghormati dan menjaga keturunan Rasulullah, di mana di situ juga disebutkan salah satu keturunan Rasulullah adalah habaib. Mohon maaf kalau kita berbeda pandangan, silahkan, tapi jujur aja saya mengikuti ulama yang insya Allah menurut saya, menurut pandangan saya, ulamanya adalah ulama lurus. Dan sebelum itu saya mengikuti apa kata kakek saya, apa kata bapak saya. Semoga ini juga menjadikan kakek saya, bapak saya yang cinta kepada habaib, yang sayang kepada habaib, yang hormat kepada habaib itu mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Masalah lain-lainnya saya tidak bisa berdebatkan karena itu masalahnya Allah yang punya urusan. Saya tidak akan menjawab apakah bisa dipastikan. Sekali lagi, saya bukan ahli nasab. Apakah bisa dipastikan para habaib itu adalah Pak Alawi, ya dari Pak Alawi itu adalah keturunan Rasulullah SAW? Saya tidak bisa menjawab karena saya bukan ahli nasab dan itu sudah ratusan tahun yang lalu. Yaitu saya berkeyakinan saja bahwa saya sedang menjalankan apa yang disampaikan oleh Quran, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, apa yang disampaikan oleh kakek saya, apa yang disampaikan oleh bapak saya, dan apa yang disampaikan oleh mubalik lurus, Ustadz lurus, insya Allah tidak Ustadz yang sangat hati-hati dalam menyampaikan, dan yang memang tidak sempurna sebagai manusia karena yang maksum, yang sempurna, manusia yang maksum itu hanyalah Rasulullah SAW. Selain itu tidak. Tapi perintahnya cukup jelas apa yang disampaikan oleh kakek saya, oleh bapak saya, dan kali ini disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat yang merupakan salah satu idola saya selain Gus Baha dan Ustadz Abdul Somad. Sudahlah, saya menggarisbawahi bahwa saya ikut ulama-ulama yang lurus. Saya tidak mau ikut kepada orang-orang yang, ya mohon maaf, ulama-ulama yang menurut saya tidak jelas arahnya untuk membawa umat, untuk menjadi panutan umat itu tidak jelas arahnya. Saya cukup ikutlah. Bagi anak-anak saya selalu saya katakan, ikutlah Gus Baha, ikutlah Ustadz Abdul Somad, ikutlah Ustadz Adi Hidayat, dan banyak lagi sesungguhnya beberapa Ustadz. Tapi kali ini saya sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat berhubungan dengan keturunan Rasulullah. Dan memang di situ disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat banyak fitnah-fitnah kepada Rasulullah SAW dan kepada anak keturunannya, anak cucunya. Tapi saya meyakini, insya Allah, saya berkeyakinan saya berada di jalan yang lurus ketika saya mengikuti Ustadz Adi Hidayat. Jujur saja, saya ini adalah seorang pengacara, dan pengacara itu adalah di Indonesia itu kalau dikatakan siapa orang-orang yang jelek, siapa orang-orang yang tidak baik, maka saya salah satunya. Dan itu tidak akan saya tambahi dengan, tidak akan saya tambahi kejelekan itu dengan menjelek-jelekan
keturunan Rasulullah, dengan mendiamkan keturunan Rasulullah dijelek-jelekan atau dibuat tidak baik, difitnah dan sebagainya, termasuk pembelaan saya kepada guru tua adalah sebagai bentuk bahwa sejelek-jeleknya saya, apapun yang terjadi, ketika akidah, ketika Quran, ketika ulama, ketika cucunya Rasulullah dihinakan, saya tidak akan diam. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo silahkan dengarkan, resapi dengan mendengarkan langsung, merasakan dan meresapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Monggo silakan. Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas bahwa Ahlul Bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, ini Ahlul Baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Bukan keturunan. Ada yang harus diluruskan juga, yaitu surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba, yang artinya katakan ya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa ilal mawaddata fil qurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku, bukan cinta kepada keluargaku. Mari kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir surah ke-42 Asy-Syura di ayat ke-23. At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhr Razi. Illa al-mawaddata fil qurba, yang dimaksud al-mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku, beliau simpulkan itu ada 3. Bisa umatnya, ya, seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW dengan benar. Tafsiran kedua diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling menarik ada yang ketiga, dan ini menempati level yang tertinggi, yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah SAW. Baik, ya, semua tersambung dari Al Hasan ataupun Al Husain ridwanullahu alaihima, yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, putri Rasulullah SAW, istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Pemilik tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari menyampaikan setelah riwayat annahu lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turunnya ayat ini illal mawaddata fil qurba, kemudian qila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man qarabatuka haula'il ladzina wajabat alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka, mencintai mereka? Maka apa jawab Nabi? Faqala Ali wa Fatimah wa ibnahuma, fathabata anna haula'il arba'ah aqarib an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Ali, Fatimah dan putra dari keduanya, dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Maka Imam Fakhr Razi, ya, mengomentari kalimat riwayat tadi mengatakan, maka dengan tetapnya keterangan ini, mereka keturunan Nabi langsung dari Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, ini harus menempati porsi tertinggi dari nilai kasih, cinta, perhatian, tak boleh disakiti, dari 3 golongan yang tadi disebutkan. Bahkan Imam Fakhr Razi langsung mengomentari, bahkan ini kita bisa dapati beberapa petunjuk, kata beliau. Di antara petunjuknya, la syakka anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Fatimah alaihi salam, qala sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atun minni, ya, Fatimatu bid'atun minni yu'dhini ma yu'dhiha. Fatimah itu belahan diriku, belahan jiwaku. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatimah Az-Zahra belahan dari jiwa beliau juga? Bukankah Al-Hasan putra beliau, Al-Husain putra beliau? Tentu itu belahan jiwanya. Dan keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain, para sayyid, syarif yang mendapatkan cinta, yang dicintai, itu keturunan langsung yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatimah, maka menjadi belahan jiwa Rasulullah SAW. Karena itulah saking tingginya derajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama sampai dijadikan doa dalam tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga penguat di tafsir Ibnu Katsir. Ini
dalil dari Ibnu Katsir yang menguatkan bukan hanya Fatimah radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib dan putra keduanya itu Al Hasan dan Al Husain. Tidak dicukupkan mawaddah al qurba fil qurba pada keempatnya. Nah, di antara buktinya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim. Ia berkata, "Lamma ji'a bi Ali bin Husain asyira." Tatkala Ali bin Husain ditawan, maka kemudian dia dibawa ke gerbang kota Dimashq. Berdirilah seorang laki-laki dari masyarakat Syam. Faqala, dia berkata, "Alhamdulillahilladzi qatalakum wasta'salakum wa qata'a qarnil fitnah." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan kalian dan memutus fitnah di zamanku ini. Nah, jadi dia merasa bahwa dengan ditawannya keluarga besar Nabi, termasuk di dalamnya Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu, dia menyimpulkan, nah ini sumber fitnah nih. Dia menyakiti, dia menuduh bahwa ini bagian dari keluarga Nabi, keturunan Nabi, ini fitnah pada saat itu yang menyebabkan banyak persoalan-persoalan, banyak kericuhan-kericuhan, banyak kesemrawutan-kesemrawutan, banyak pertikaian-pertikaian. Maka dia menyimpulkan ini dengan ditangkapnya, ditawannya orang ini, keturunan Nabi SAW dengan kalimat yang tak pantas tadi. Ya, saya nggak berani menerjemahkan dengan yang lebih kasar, ya, yang sesuai dengan apa yang dia katakan tadi. Saya mungkin katakan yang telah menangkap dia, kemudian dan menghilangkan fitnah di zamanku ini. Faqala lahu Ali bin Husain. Maka Ali bin Husain berkata, "Kamu ini baca Quran enggak?" Laki-laki itu berkata, menjawab, "Na'am, ya." "Aqra'ta al-Hamim?" Apa engkau pernah membaca tentang surat di dalamnya ada keluarga besar Hamim? Qala qara'atul Quran. Dia menjawab, "Aku membaca Al-Quran, walam aqra' al-Hamim." Tapi aku enggak pernah baca al-Hamim. Ada keluarga di situ yang diutamakan. Siapa keluarga itu? Maka dijawab oleh Ali bin Husain, "Qala ma qara'ta?" Apakah engkau enggak baca di ayat 23 tadi? "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta kepada kalian satu upah pun, satu materi pun kecuali rasa cinta, rasa hormat kepada keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka orang itu berkata, apakah kalian itu termasuk golongan mereka, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, na'am. Maka Ali bin Husain berkata, ya, kami termasuk golongan itu. Maka setelah mengetahui itu dia terdiam dan tidak banyak berkomentar lagi dan mengoreksi dirinya sehingga dia menyadari kesalahan-kesalahan yang dimaksudkan. Maka dijawablah kemudian oleh Amr bin Shu'aib, yang dimaksud di ayat ini spesifik, maksudnya adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita punya keluarga saja kita jaga, kita sayangi, maka demikian Rasulullah menjaga, menyayangi keluarga besarnya, termasuk keturunan-keturunannya. Karena itulah di dalam bahasa Arab orang yang dicintai disebut dengan mahbub, mahbubun. Orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai, ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Dengan ini saya bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, memuliakan sahabat-sahabat Nabi, dan terkhusus memuliakan, mencintai dan menjaga seluruh keluarga besar Rasulullah SAW sampai dengan keturunannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Saya pun memohon maaf jika dalam setiap tutur perilaku ada tindakan-tindakan yang boleh jadi menyakiti keluarga besar Rasulullah SAW, dan semoga maaf Anda, kasih sayang Anda menjadikan peluang yang terbuka bagi saya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang gembira bersama Anda semua dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Oke saudaraku, jenengan sudah dengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Hidayat. Saya tidak bernarasi karena beliau adalah ahli agama. Saya bukan ahli agama. Sekali lagi saya bukan ahli agama. Cukuplah bagi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh kakek saya yang insya Allah tidak akan menyesatkan cucu-cucunya, dan apa yang disampaikan oleh bapak saya yang insya Allah bapak saya berusaha untuk menjaga anak-anaknya dari perbuatan celah, dari perbuatan hal-hal yang nantinya keluar dari koridor akidah. Dan saya juga berusaha ikhtiar, tidak taklid buta, tapi saya ikhtiar untuk mencari ilmu dari ustadz-ustadz yang lurus, dan ini disampaikan oleh Ustadz Hidayat. Monggo silahkan, semuanya tergantung dari jenengan masalah habaib, masalah apapun yang berhubungan dengan habaib atau keturunan Rasulullah, silahkan mengikuti yang mana. Bagi saya saat ini orang-orang yang sedang membuat gaduh masalah nasab itu kebanyakan mereka adalah ulama-ulama, mohon maaf, menurut kualitas yang saya tahu ada ulama masuk, bahkan mereka ya didukung oleh
para dukun-dukun, para paranormal, termasuk juga yang saya dengar ada seorang yang berbicara menjelek-jelekan Habib Rizik Syihab berhubungan dengan orang dari Aceh yang bernama TIJ. Saya nggak tahu masalahnya apa, tapi yang jelas dia tidak sadar bahwa seketika dia mengolok-ngolok, menjelek-jelekan seorang Habib Rizik Syihab, saya salah satu saksinya ketika saya menjadi relawan di Aceh, itu betapa Habib Rizik Syihab dengan anggota-anggota yang tergabung dalam FPI berjibaku untuk membantu rakyat Aceh, saudara-saudara di Aceh dengan ketulusan hati, dan itu saya yakin tidak dilihat, tidak dilihat dan tidak diketahui, atau mungkin pura-pura tidak tahu oleh seseorang yang bernama TIJ. Saya nggak tahu saja itu orang itu dari mana asalnya, yang jelas yang bersangkutan adalah salah satu seorang paranormal. Itu kemungkinan itu yang saya dengar, dia adalah seorang paranormal. Karena itu ya biasa, paranormal ingin mencarikan sensasi untuk mencarikan nama dan sebagainya. Dan di mana nama itu bagi seorang IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab, bukan yang dicari. Yang dicari oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab adalah menyampaikan kebenaran, melawan segala bentuk kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Orang bisa bicara, siapapun kiai, sebesar apapun kiai itu, ketika menyampaikan untuk masalah amar ma'ruf, mereka sangat tegas dan sangat berani. Tapi ketika diajak untuk nahi munkar, mohon maaf, saya rasa mereka berpikir 1000 kali. Dan yang paling bisa menjalankan, menurut saya, yang bisa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, salah satunya adalah IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari saya, Cecep Muhammad Yasin, saya bukan anggota FPI. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau saya mengatakan IBHRS, saya bukan anggota FPI, tapi saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang IBHRS dalam usaha ikhtiarnya untuk membantu umat sudah bukan lagi istilah orang zaman sekarang kaleng-kaleng, tapi tuntas. Fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri menyampaikan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Tetap bersama saya, Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri, peduli Palestina.